Salam semuanya, perkenalkan saya Abdil Zefani Hernawan dengan NIM 2010 524 038, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas Teknologi Pendidikan Rombel B Universitas Negeri Yogyakarta. Di dalam kesempatan kali ini, saya di sini dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan dan Karakteristik Peserta Belajar mata kuliah berjenis teori ini yang diampu oleh yang terhormat Ibu Noviti Lisyana, SPD, MPD. Saya akan menyampaikan materi dengan mengambil topik gaya kognitif. Nah, pendidik yang terjun dan berkecimpung di dalam dunia pendidikan akan mengalami banyaknya kompleksnya dan berbagai macamnya gaya kognitif. Bahkan hanya dalam satu area atau satu kelas, bahkan satu lingkungan, itu macam-macam sekali gaya kognitif orang-orang atau siswa yang ada. Nah, dengan saat ini, teknolog pendidikan diminta mampu menciptakan atau menginvent satu media, suatu metode, strategi yang benar-benar bisa langsung menyentuh akal logika berpikir seorang peserta didik. Oke, nah tapi bukan itu yang ingin saya bahas kali ini. Di sini saya akan membahas dampak-dampak negatif jika terjadi pengabaian gaya kognitif. Yang mengganjal adalah mengapa ada orang yang mengabaikan gaya kognitifnya sendiri. Dengan kata lain, ada gitu orang yang mengabaikan bagaimana cara dia berpikir. Nah, seharusnya masing-masing orang sudah paham akan dirinya sendiri sepanjang jalan dia menempuh pendidikan sekolah. Tapi kenapa masih ada yang mengabaikannya? Nah, setiap individu memiliki karakteristik yang khas, itu wajib dan itu baik, yang tidak dimiliki oleh individu lain. Perbedaan karakteristik dari setiap individu jadi dalam hal menanggapi informasi maupun memikirkan suatu rencana. Lalu, mengapa ada beberapa individu yang mengabaikan karakteristik mereka sendiri? Kalau begini, individu itu akan mengalami banyak sekali kerugian. Baik teman-teman, satu hal hasil analisa saya mengapa bisa demikian adalah karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik individu itu sendiri. Faktor intrinsiknya adalah individu itu tidak percaya diri dan keyakinan dirinya rendah karena kegagalan-kegagalan yang dialami selama dia mengambil gaya kognitif tertentu. Sehingga hal tersebut membuat individu ini menarik diri dari potensi yang bisa dia ambil dari kegagalan dan perbaikan yang dia bisa lakukan. Dan faktor ekstrinsiknya adalah waktu dan lingkungan, teman-teman. Waktu yang terbatas untuk individu ini membangun ulang kognisinya yang telah runtuh itu, dan lingkungannya yang mendorong individu itu untuk maju masuk ke tahap berikutnya tanpa memedulikan keadaan kognisi si anak. Kedua hal ini benar-benar merusak proses pembangunan kognisi si anak ini. Dalam kasus ini bisa dilihat langkah operasionalnya. Yang bisa diambil adalah langkah yang direct atau yang langsung, yakni kuantitas. Ya, simple, tapi sulit untuk dicapai, teman-teman. Sulit untuk menemukan di sekitar kita contoh atau sampel yang bagus menggambarkan perbandingan yang rasional antara guru dan peserta belajar, yakni 1 dibanding 10. Arti satu guru mengajar 10 siswa. Inilah perbandingan atau rasional yang paling ideal dalam jumlah guru mengajar. Karena memang sulit untuk mencetak satu tenaga pengajar yang capable untuk mengambil tanggung jawab dan dibutuhkan waktu yang panjang pula, sangat tidak berbanding dengan demografi penduduk Indonesia. Nah, untuk itulah dibutuhkan satu entitas yang dapat menggantikan sumber daya yang kekurangan ini. Mau tidak mau, ahli pendidikan harus memasukkan media ke dalam variabel pendidikan sekarang. Ya benar, media. Media di dalam pendidikan secara teori mampu untuk menggantikan tenaga pengajar dalam 1 atau 2 hana mendidik tertentu. Menjelaskan dan menerangkan satu materi dasar contohnya. Ya, memang tidak sempurna dan belum ada bukti yang berimpact pasti terhadap kemampuan kompetisi si peserta belajar ini. Namun,
Solusi ini dipercaya mampu menggendong pekerjaan pengajar sampai masuk ke jenjang selanjutnya di mana peserta belajar sudah mampu mandiri dalam mengembangkan atau menjalankan kognisinya sendiri. Dalam tahap yang disebutkan tadi, dibutuhkan satu kerjasama dari peserta belajar, bagaimana peserta belajar mengambil tindakan pendekatan terhadap media pendidikan. Idealnya adalah masing-masing peserta memiliki media yang telah disediakan dan dengan manajemen yang telah disampaikan pula oleh pengajar supaya peserta belajar bisa memiliki waktu pribadinya untuk melatih kemampuan kognisinya masing-masing melalui arahan dan media yang telah mereka terima. Ini adalah idealnya teman-teman. Dengan demikian, peserta belajar sudah memiliki persiapan kemampuan kognisi dengan gaya kognitifnya masing-masing sebelum masuk ke tahap selanjutnya yang lebih sulit lagi. Ya, memang ini bukan inovasi baru. Media itu bukan inovasi baru teman-teman, sudah ada sejak lama. Tapi kenyataannya media-media yang telah ditayangkan tersebut menghasilkan satu variabel yang dapat memuaskan di Indonesia itu masih belum ada teman-teman. Belum ada satupun media yang benar-benar menghasilkan hasil yang bisa dihitung di pendidikan Indonesia. Itulah tugas dari teknolog pendidikan untuk mampu mengembangkan media pendidikan yang lebih lanjut lagi sampai bisa mencapai taraf ideal bagi adanya media pendidikan, bahkan diharapkan maju lebih lagi, yakni satu sistem pendidikan yang menjadikan peserta belajar di Indonesia mampu untuk bersaing di dalam dunia globalisasi di dalam ranah kognisi teman-teman. Nah teman-teman, peserta belajar memang banyak permasalahannya dan masih jauh dari impian dan cita-cita semua pendidik di Indonesia. Kemampuan kognisi mereka masih membutuhkan banyak perhatian di sana di sini, dan itu semua tergantung dari bagaimana pendekatan pendidik dalam masalah ini. Kuantitas dari media memang adalah salah satu cara yang mampu mendorong solusi masalah ini, tapi tidak bisa dipungkiri teman-teman, adanya harapan terhadap inovasi yang lainnya yang lebih baru dan lebih fresh terhadap permasalahan ini teman-teman. Nah teman-teman, sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya di dalam video ini. Sekiranya ada salah kata, salah konsepsi, salah pengertian, juga salah tingkah laku, mohon dimaafkan. Sampai di sini, sampai jumpa lain waktu. Saya Abdiel Japannya Hernawan. Terima kasih.